Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, di sini Ibu akan memberikan materi layanan konseling. Topik atau materi yang Ibu akan berikan pada hari ini yaitu meningkatkan konsentrasi belajar. Pengertian konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran, perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Anak-anakku sekalian, hal yang mempengaruhi konsentrasi pertama, motivasi yang diperolehnya. Kedua, keinginan atau keterkaitannya terhadap sesuatu. Ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Keempat, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya. Kelima, tingkat kecerdasan yang dimiliki. Keenam, lingkungan sekitar. Anak-anakku sekalian, penyebab kurangnya konsentrasi yaitu pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Empat, kondisi kesehatan jasmani. 5. Bersifat pasif dalam belajar. Anak-anakku sekalian, di sini tentang manfaat konsentrasi. 1. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Itu manfaat konsentrasi ya. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Yang ketiga, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, masih manfaat konsentrasi ya. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Terus suasana belajar menjadi semakin kondusif. Terus lagi, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik dan suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Di sini lanjut dengan cara meningkatkan konsentrasi. Pertama, kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas. Lanjut. Kondisi fisik
harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Anak-anakku sekalian, menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir, belajar. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui. Pertama, apa yang dipelajari. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. Yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau manfaat mempelajari, dan apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. Yang keempat, bagaimana cara mempelajarinya. Anak-anakku sekalian, di sini ada cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk untuk pengaktifan cara berpikir, penyelesaian, fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif. Untuk memperoleh hasil belajar secara optimal, harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Anak-anakku sekalian, belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Anak-anakku sekalian, di sini kita juga perlu menyegarkan pikiran. Saat menghadapi kejemuan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu, mempelajari materi pelajaran kadangkala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita, ya, untuk terus melakukan belajar. Jika dipaksakan akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Jalan keluarnya, kita harus menyediakan waktu 5 atau 10 menit untuk beristirahat sejenak, dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Jika kepenatan dan kelelahan daya berpikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali
melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Anak-anakku, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan. Mungkin itu tadi pembelajaran bimbingan konseling yang Ibu sajikan untuk kalian. Cukup di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.